Halo, saya Lutfi, balik lagi di channel Seni Budaya SMA 3 Kota Serang. Kali ini sedikit lebih beda ya, sedikit nggak lebih beda, sedikit beda. Karena tamunya biasanya yang saya interview itu kadang-kadang guru, atau kita ngobrol biasa di podcast, atau mungkin kontennya yang sering disajikan itu musik kebanyakan gitu. Kali ini kita punya praktisi dari bidang seni yang lain, yaitu seni teater, dan juga kawan saya ketika saya sekolah. Iya. Ivan Haryadi. Iya. Nama panjang Ivan Haryadi. Iya. Tapi beliau lebih sering dikenal dengan Ipong Sandekala. Nah, gimana awal mulanya ceritanya itu? Kang ya, kan orang Sunda kan ya? Kang. Kang Ivan Sandekala. Gimana Kang Ivan bisa awal mula bisa nama dulu lah dari Ivan Haryadi jadi Ivan Sandekala, jadi Ipong Sandekala. Sebenarnya sempat banyak orang mengira nama panjang saya Ivan Sandekala. Sebenarnya sempat banyak orang iya mengira yang baru kenal nama Sandekala kan identik dengan hal-hal yang negatif, bukan? Ya, kalau misalkan menjelang sore ke maghrib gitu kan, Sandekala kata orang tua. Sebenarnya filosofi nama Sandekala itu dari salah satu guru teater saya di Bandung. Guru teater di Bandung. Kebetulan boleh disebutkan namanya. Sebutkan namanya ya. Bapak Iman Soleh. Bapak Iman Soleh semoga penonton ya. Amin. Bapak Iman Soleh di Bandung, tempatnya di mana? Di CCL di belakang Terminal Ledeng. CCL belakang Terminal Ledeng. Dekat kampus saya iya. Di Bandung. CCL itu singkatannya apa, Bang? Cowok-cowok ledeng. Cowok-cowok ledeng. Ya Allah. Buang celah-celah langit. Celah-celah langit. Nama teaternya itu berarti? Iya, nama komunitasnya celah-celah langit. Celah langit. Berarti Bapak Iman Soleh ini sebagai pimpinan? Iya, sebagai art director. Yang beliau yang menyematkan nama Ivan Sandekala ke saya. Jadi filosof awal mulanya dulu. Dulu saya sempat proses bareng di komunitas CCL. Ya. Dulu garapan teater. Karena seiring proses berjalan hampir 3 bulan proses. Nah, setiap latihan teater kan saya di sore hari. Waktu istirahat itu menjelang mau maghrib. Nah, setelah mau istirahat nih, teman-teman semua pada bersih-bersih, terus minum di tempat yang memang isoma lah ya. Nah, isoma istirahat sholat makan. Kalau saya mah ngambil minum, ngambil makanan, rebahan di panggung. Sedangkan panggung berhadapan dengan langit. Oh, panggungnya yang tidak ada panggung di CCL itu. Jadi kalau setelah latihan jelang maghrib, saya suka menyendiri di situ di lapangan sambil tiduran atau sambil duduk minum gitu kan gitu. Ya, rebahan situ. Terus ternyata si Pak Iman ini dari kejauhan memperhatikan saya. Ini anak kok nyalawading apa sih bahasa Indonesianya? Nyalawading. Itu. Aduh, nyalawading. Apa ya? Nyeleneh gitu kan. Orang-orang mau istirahat di tempat yang memang tempatnya, tapi saya di panggung. Tiap proses awal latihan sampai pas pementasan. Kebetulan kan harus ada publikasi. Ya. Ketika publikasi Pak Iman ngasih nama, tiba-tiba udah dipublikasi di poster kamu Ivan Sandekala. Kok Sandekala, Pak? Mana nyalawading, Cel? Batur mamun proses gitu kan. Kalau proses istirahat di tempat yang memang disediakan, kenapa kalau maghrib kamu masih di lapangan? Ya udah deh, Pak, gitu. Ya udahnya itu. Ternyata di balik nama Sandekala ini ada sisi di mana ada sejarahnya. Karena sampai hari ini, detik ini, beliaulah yang memberikan ilmu sampai saya insya Allah konsisten gitu. Insya Allah istiqomah. Kalau insya Allah harusnya istiqomah. Iya. Kalau mudah-mudahan konsisten. Itulah. Insya Allah istiqomah. Iya. Maksudnya konsisten di bidang seni teater. Gitu. Tapi pernah nanya nggak sama beliau, sama Pak Iman Soleh ini? Iya. Pak, kenapa dinamai Sandekala gitu? Apa karena itu? Gitu? Ya, karena mungkin ya penafsiran saya, momen yang dimana orang sebenarnya waktu beristirahat saya masih
setidaknya sedikit beraktivitas gitu di panggung itu gitu. Oh, iya. Jadi gitu. Istilah apa sih sandekala? Mungkin ada beberapa orang yang tahu sandekala. Kalau di orang Sunda mah sandekala itu sebenarnya seperti hantu. Hantu? Iya, hantu. Sandekala. Jadi sandekala di bahasa dari orang-orang Sunda mah lebih ke identik dengan hal-hal yang negatif kayak seperti menakut-nakuti anak kecil atau menakut-nakuti orang-orang yang memang identik takut dengan hantu gitu kan. Tapi di balik itu saya pikir sandekala bisa jadi kata lain dari senja. Karena transisi kan antara sore ke maghrib, itu disebutnya sandekala. Kalau siang itu kan, kalau di bahasa Indonesia kan tangange. Tangange itu trik matahari yang memang diubun-ubun. Nah kalau sandekala di situ. Gitu. Yang pada intinya ririwa umum. Ririwa hantu-hantu di maghrib tuh gitu. Harusnya istirahat. Episode sekarang kita punya penonton. Iya, ada penonton. Luar biasa. Memang dari satu episode tadi, alhamdulillah ya adsense-nya. Kedatangan penonton. Jadi kita nggak usah nonton di YouTube lagi ya. Betul. Yang mau nonton langsung bisa hubungi rumah nenek @rumah_nenek. Pandeglang. Datang di Pandeglang. Nah, pernah nggak keberatan disematkan sama Pak Iman Soleh? Pak, kenapa nama saya Sandekala? Atau kamu sendiri gimana gitu? Pernah nggak nanyain, nah kenapa harus Sandekala gitu? Atau kamu sendiri, Kang Ipan sendiri gimana gitu maksudnya dengan ketika saya Sandekala gitu? Karena di komunitas CCL itu beberapa anak didik Pak Iman memang ada penamaan nama panggung. Oh, masing-masing yang memang sudah pernah nyantri atau mondok di situ. Pasti ada. Salah satunya kan yang salah satu dosen juga di isi Solo, dosen teater, Perisandi Huis. Perisandi Huis. Sebenarnya Perisandi itu Huisnya ini nama panggung yang disematkan teman-teman CCL dan Pak Iman. Huisnya tuh memang dia Huisan, masih muda tapi masih Huisan gitu. Tumbuh Huis gitu. Kayak gitulah. Dikira teh penamaan julukannya punya simbolis atau semiotika semiotika tertentu, ternyata segampang itu. Sandekala gara-gara tidur-tiduran maghrib, Huis cuma gara-gara Huisan gitu. Apa gitu. Nah, terus gimana mulai tertarik? Kenapa tiba-tiba Kang Ipan itu bisa, kan kenal ya, kita kan satu angkatan sekolah, satu alumni juga SMAN 2 Pandeglang. Saya dulu waktu di Bandung kuliah, berarti kan saya di UPI. Nah, nggak lama kan saya tahu, ada teman gitu kan, Ipan gitu kan, teman gue sekolah. Terus sering ngedengar di CCL. Itu gimana awal mulanya? Emang awal mula tertarik ya? Berarti kita mundur lagi nih. Tarik lagi. Mundur dulu lah gitu. Awal mula tertarik di bidang perteateran ini gitu. Dulu tuh zaman SMA nggak tahu bahwa bakal tahu ikut eskul teater nggak? Tahu kan? Ya. Nah, waktu kelas 1 kan zaman-zamannya memang nyari ruang yang nyaman di sekolah itu, karena masih ada efek kebiasaan dulu itu candu yang namanya bolos zaman SMP itu. Candu akhirnya kebawa ke SMA. Kelas 1 semester 1 parah mencari pelarian gitu ya. Nah, pelarian parah sampai pada akhirnya sekolah deal-dealan dengan saya. Kamu mau terus di sini tapi berubah di semester 2 atau kamu pindah dari sini ke naik kelas. Akhirnya mencari, ikutlah. Singkat cerita ikut basket. Pernah jadi anak basket. Pernah jadi anak basket. Kobe Bryant, ya, Michael Jordan. Almarhum Kobe Bryant ya. Iya. John Cena. Kobe Bryant. Terus basket. SMA. Identik kan basket sepatunya marah sih. Oh iya. Minder dong sepatu Wario. Iya. Air Jordan. Ini mau Warrior. Air susu dibalas dengan Air Jordan. Iya. Minder. Pindah ke Poli. Main Poli kan pada jago, keren ya kelihatannya. Wah, nancep. Oh, berarti sempet berapa lama? Cuma 1 kali eskul. 1 kali. Itu langsung pindah. Latihan basket. Poli ikut. Tahu sendiri kan dulu mah Poli zaman angkatan kita banyaknya orang selatan ya. Iya. Jago kan. Lihat smashan. Dur. Bukan berani malah takut. Iya. Minder lagi. Akhirnya ketemu namanya kakak kelas yang ngajak ke
eskul teater, yaitu Tirta sekarang yang guru SMK 1. Guru SMK 1. SMK 1 Pandeglang. Pandeglang itu sama Gugun. Sama Gugun. Gugun. Mulailah di situ. Mulailah diajak ke proses eskul teater. Saya kira teater ini apa gitu. Nah, saya penasaran ikut prosesnya. Ternyata teater itu kayak acting di film-film. Tertariklah saya. Nah, dari situ tertarik ikut proses, tiba-tiba dalam 1 minggu proses ada momentum pas hari itu saya ditunjuk langsung jadi pemeran pembantu untuk ikut festival teater pelajar yang ada di kampus Untirta. Waktu pertama kali gabung ekskul teater. Nah, dari situ kan saya ada semakin lebih penasaran lagi. Saya ikut proses tuh. Masih ingat judulnya Malam Jahanam, karya Montaigne Boucher. Di Untirta. Saya ikut proses, dari situ alhamdulillah runner up. Nah, dari situlah saya memutuskan, oh ini rumah saya di sekolah, membuat saya nyaman dan bisa merubah tadinya kegiatan saya hal negatif, yang sering bolos, nongkrong nggak jelas kayak gitu. Akhirnya aktiflah di sekolah. Sampai akhirnya sekarang saya juga masih mengabdi dan mengajar, melatih di eskul. Masih terlibat dengan, dengan kegiatan seni yang ada di SMA 2. Iya. Nah, setelah lulus berarti kan tadi SMA 2. Nah, lulus terus gimana ceritanya tiba-tiba ada di Bandung? Nah, di Bandung. Tiba-tiba ada di Bandung nih. Sebenarnya kalau hitungan tahun kan saya telat masuk kuliah mah. Oh, ya. Saya masuk memutuskan untuk saya niat pengen keluar lah, jangan di Pandeglang, jangan di Banten, maksudnya ingin mencari ilmu yang baru di luar. Ya. Sempat daftar ke Untirta jurusan Sentra Tasik dulu, angkatan yang kedua saya daftar nggak terima. Angkatan yang kedua? Oh 2015. Oh 2015. Nah, daftar nggak keterima. Saya sempat down sih, maksudnya nggak percaya diri lagi gitu kan. Dan di situ ada dorongan dari salah satu circle teman-teman saya, termasuk Pak Parwa juga gitu. Ayo Pong, maju gitu. Alhamdulillah salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia masih menerima usia 23 tahun. Di Indonesia itu di mana? Di mana? Spesifiknya di Bandung. Di Bandung, di ISBI. Oh, di ISBI. Di ISBI. Episode kemarin sebelumnya sama Kang Ijal. Iya. Di ISBI. Episode sekarang juga sama berarti. Episode sebelumnya. Episode sebelumnya. Terus di situ masuklah. Nah, ketika proses masuk juga saya nggak punya saudara di sana, nggak punya maksudnya yang kenal lebih dekat, terkecuali Tirta ini. Sebenarnya Tirta juga masuk ke ISBI, cuman beliau ketika saya masuk dia lulus. Oh, jadi nggak bareng gitu. Nah, dari situlah diarahkan oleh Tirta. Kamu kalau mau ke Bandung jangan panik, kamu datengin CCL di Ledeng di belakang terminal. Awal mulanya. Berarti pas berangkat mah belum Ipan Sandekala ini. Belum, Ivan Haryadi. Ivan Haryadi. Ivan Haryadi Mas. Ivan Haryadi gitu. Daftar kuliah bukannya langsung ke kampus gitu ya, kenalan atau misalkan mengenal kampusnya, enggak. Itu mah subuh jam 5 datang ke CCL. Langsung. Dulu saya sama Teguh, Acut sama Rio gitu. Nah, atas dasar maksudnya memang kan tadi kan direkomendasikan ya, dianjurkan gitu, dihimbau gitu ya sama Tirta untuk ke CCL. Atas dasar apa itu, kenapa harus? Atas dasar mungkin melihat saya orangnya masih belum tahu ke kota-kota besar, gitu kan, belum tahu ke kota-kota besar, dan saya juga memberikan alasan bahwa saya nggak punya saudara di kota-kota besar yang lain gitu. Maksudnya saya berpikirnya, waduh di kota besar saya tidur di mana, terus maksudnya kenal sama siapa gitu kan, banyak khawatiran yang memang belum tentu terjadi sebenarnya gitu. Akhirnya Tirta merekomendasikan untuk ke CCL, silaturahmi, memperkenalkan diri bahwasannya saya dari Banten, khususnya di Pandeglang, mau belajar di CCL dan kuliah juga di ISBI kayak gitu. Berarti ya dari situ berarti Kang Ipan mulai mengenal lah gitu. Nah, nilai-nilai gitu nilai-nilai ya. Survivalnya di Bandung gitu ya. Iya benar. Nah, berarti kan pas datang ke CCL statusnya sudah masuk mahasiswa ISBI? Belum. Oh, belum. Malah di CCL itu saya statusnya masih
calon peserta Calon peserta tes. Oh, berarti belum itu ya, belum. Saya kan masuknya jalur mandiri, Pi. Soalnya kayak kan kategori maksudnya usia yang ngepas ya 23 masuknya jalur mandiri. Kalau jalur beasiswa kan udah lewat kan, udah kadaluarsa. Gitu. Nah, dari situ di CCL saya ditempa. Tapi sebelum pas datang ke kayak berarti datang ke CCL, Iya, baru mau masuk ke jurusan apa berarti itu? Teater di ISBI. ISBI Bandung. Tapi sebelumnya sudah ada bayangan belum? Gimana sih kuliah teater di ISBI itu? Belum ada. Bayangannya cuman gini. Kayaknya nggak bakal ketemu matematika, biologi, fisika. Jadi kalau ada nggak sih stigma kalau kayak gini? Dulu mah kalau zaman kita pas kuliah, zaman kita kan belum tidak terlalu begitu banyak internet ya. Referensi masih kurang. Benar. Saya dulu pas bayangan saya kuliah musik, ayalah sedikitnya di kepala teh jadi artis. Jadi anak band gitu, jadi artis, bayangan saya gitu. Yang sedikit ya, gitu, meskipun referensi musik tapi dan gitu ya jadi band, apalagi saya yang orang kampung, orang Pandeglang, tidak punya basic apa-apa, cuma bisa main gitar, pasti bayangan saya juga cuma itu dulu pas pertama kuliah. Nah, gimana tadi kan kalau masuk kuliah jurusan teater di ISBI, wah itu kan apa ini mau gimana kuliah gitu kan? Kuliah teater gitu, kebayang nggak sih ngapain gitu? Yang kebayang sih satu memang tadi ya, saya nggak bakal ketemu yang namanya pelajaran atau hal sifatnya berhitung maupun yang rumus lah kayak gitu kan. Terus ketika saya kuliah di sana, saya punya relasi banyak dan saya banyak mungkin terlibat dengan pementasan besar dan ikut serta jadi aktor film juga gitu tuh. Bayangannya seperti itu. Pada akhirnya ketika saya masuk jadi status mahasiswa gitu ya, ketemu yang namanya matematika, hitung-hitungan, rumus, bahasa Inggris, agama gitu ya. Walaupun itu mata kuliah umum ya. Mata kuliah umum. Gitu. Jadi yang mau kuliah seni juga tetap ada. Iya, benar. Terus ketemu juga dengan pelajaran biologi, anatomi tubuh juga kan itu pendekatan ketika menganalisa keaktoran juga. Itu digunain gitu kan. Sampai mungkin sudah beberapa tahun yang lalu kan itu sudah terlewat. Nah, kalau misalkan saya tarik lagi gitu ya dari segi mungkin di sini ada siswa saya juga di sekolah di SMA 3 Kota Serang, ada yang lagi nonton mungkin ya, atau mungkin ada audiens yang dari luar gitu ya, atau mungkin tadi Bapak Iman soalnya Pak Iman itu lagi ngobrol sama muridnya. Kayak gitu. Sebenarnya apa sih teater itu, apa sih? Kalau secara opini aja ini mah Kang Ipan gitu, gimana gitu? Karena saya mah gitu kan awam. Bagi saya sih kalau teater mengenal tentang ilmu kehidupan, mengenal diri kita, mengenal semesta, mengenal lingkungan, mempelajari sifat, mempelajari fenomena. Ya, kalau sederhananya kalau diimplementasikan ke dalam pembelajaran, andaikanlah kan kalau tidak salah Kang Ipan juga kan melatih ekskul kan yang melatih ya, berarti ketemu kan sama peserta didik lah, ada siswa gitu kan, ngajar nggak ngajarin ya maksudnya, tapi ngelatih membimbing gitu. Capaian indikatornya teh apa gitu? Kalau saya misalkan nih, mungkin saya sedikit banyaknya mengajarkan tentang musik ya. Capaian indikatornya gitu. Pertama paham tentang teorinya, yang kedua bisa memainkan musik. Nah, kalau teater kayak gimana? Nggak jauh beda dengan musik juga. Teater gitu ya. Nggak jauh beda dengan musik juga. Saya juga mengenalkan dasar-dasar literasinya, sejarahnya, dan setelah memahami literasi dan sejarahnya, ya capaiannya praktek juga akan ada rewardnya, adalah suatu pementasan yang output dan inputnya akan terasa oleh si peserta. Jadi ketika mengenal teater itu jadi merasa dia mengenal dirinya sendiri yang benar-benar dirinya sendiri secara batiniah dan pikiran gitu kan. Terus dia mengenal dengan teman-teman di sekelilingnya, terus lingkungannya, fenomena yang terjadi, sehingga capaian pada akhirnya si murid itu bisa saling bekerja sama, gitu kan, bekerja sama, saling percaya diri, gitu
kan saling mengerti dan bisa memahami satu sama lain. Karena bagi saya belajar teater itu mudah. Karena apa? Karena alat belajar teater khususnya ke aktor ya, keaktoran ya, gitu. Masih zaman dulu nggak pernah berubah, gitu kan? Nggak pernah berubah gitu kan? Ya. Kalau musik, kalau pengen jago musik, misalkan gitar, ya harus punya gitar, ya kan? Ya. Kalau pengen belajar saksofon, harus punya saksofon, ya, gitu secara kan? tidak langsung, secara gitu tidak langsung ya. Seni rupa pun gitu. Kalau ingin tahu warna, ya kamu beli warnanya yang banyak, iya kan? Harus ada kanvas mungkin. Iya. Ada kuasnya gitu, medianya gitu kan, medianya harus diimprove diimprove. Kalau keaktoran adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri yang diolah. Terus apa yang diimprove untuk mencapai keaktoran? Pasti kan bisa diukur dong ya. Si A bisa main gitar kia, si B bisa main gitar gini gitu ya. Jadi kan beda kan ya. Karena apa? Karena yang ini latihannya lebih banyak, gitarnya lebih bagus, jadi mainnya lebih baik. Iya. Terus cara mengukur keaktoran saya dan keaktoran kamu bagaimana? Cara berproses. Proses. Kalau misalkan saya pribadi, ketika saya terlibat dalam satu proses, ikuti proses itu dengan ikhlas. Kenali tubuh kamu, gitu kan? Proses itu akan merasa menempa diri kita semakin mengenal. Entah itu dari sudut pandang kedewasaan diri kita, sudut pandang daya pikir kita, gitu kan. Jadi sehingga kualitas dalam berproses itu akan terlihat, gitu kan. Disiplinnya, gitu kan. Saling menghargainya, gitu. Nah, capaian yang beda itu adalah kelihatan orang yang ikhlas dengan berproses, gitu. Dengan tidak ikhlas dengan berproses akan terlihat kualitasnya di atas panggung. Karena panggung itu kan jujur. Iya. Ya kan, kejujuran ada di atas panggung. Ketika lu jelek ya jelek, ya lu maksimal ya maksimal gitu kan. Akan terlihat dari segi prosesnya. Nih, ini mungkin ini udah pada bingung nih kalau anak SMA nonton ya. Ini si Paluti ngomongin apa sama temennya? Iya benar. Jadi udah kita ini kontennya isinya tentang edukasi aja. Iya. Oke, kalau ngomongin ini saya pakai kacamata umum aja ya gitu, karena saya juga tidak terlalu ilmu saya sangat kecil sekali kalau ngomongin teater. Kalau kita ngomongin musik, indikatornya itu kalau yang saya tahu, apalagi ketika kita ngomongin musik barat, itu bisa diukur berdasarkan ada namanya istilahnya grade ya. Misalkan saya bisa memainkan karya A, latihan karya. Ketika saya bisa memainkan karya, saya dianggap lulus grade 1 misalkan. Terus bagaimana caranya saya untuk mengembangkan kemampuan saya? Mulailah berlatih grade 2, yaitu karya B. Nah, saya latihan grade B. Nah, bisa nggak sih gitu? Ada nggak sih dipetakan nggak sih di seni teater, keaktoran atau baik apapun unsur elemen yang ada di teater, bisa nggak sih dibuat grade kayak gitu? Misalkan saya harus apakah gitu ya, ini kalau saya salah gitu maaf. Apakah saya harus mengolah keaktoran saya di naskah ini dulu? Iya. Kemudian saya meloncat ke naskah lain? Iya. Berarti kan kalau secara tidak langsung naskah tuh ada tingkat kesulitannya. Nah, kalau di musik mah gitu. Iya. Baik dari teknik, musikalitas. Nah, kalau di teater gimana? Saya sebenarnya gini, nggak tahu ya, maksudnya di beberapa komunitas maupun yang penggiat teater. Saya menemukan, nggak tahu sama atau tidak ya, saya menemukan metode di mana dengan cara saya sendiri. Ketika melatih tingkatan grade, kualitas keaktoran adalah hal sederhananya adalah dari tingkatan membaca puisi. Oh, berarti puisinya punya levelnya masing-masing. Iya, jadi ketika kita misalkan ingin melatih, kan hal sederhananya gini, kita ingin jadi aktor yang memang mampu bisa memukau di atas panggung, gitu kan. Otomatis proses itu yang tadi bilang, kalau di musik ada tingkatannya. Di saya pribadi, saya juga ada metode di mana ada tingkatannya. Tingkatannya adalah saya sering ke murid, murid ekskul saya. Ketika saya memberikan satu materi ke materi selanjutnya, itu bertahap. Karena apa? Saya ketika sebelum mengenalkan naskah dan pertunjukan teater, saya mengolah puisi dulu. Karena pendekatannya adalah puisi hal sederhana. Nggak mungkin dong ketika kita nggak ada proses, tapi kita ingin berlatih. Kan biasanya teater tuh komunal kan?
Komunal itu butuh orang banyak. Oh iya iya. Ya kan butuh orang banyak. Tapi sedangkan diri kita sendiri nih, kalau nggak ada misalkan proses yang banyak, yaitu pendekatannya adalah berbaca puisi. Baca puisi itu, gitu kan? Dari baca puisi kita akan mengenal, melatih keaktoran ketika kita bisa mampu membacakan si puisi itu sendiri. Kan biasanya baca puisi sendiri kan? Nah itu pendekatannya. Setelah baca puisi nih, misalkan mampu menguasai ketika olah baca puisinya, tingkatan selanjutnya kamu harus bisa mengenal monolog. Nah monolog itu kan main sendiri tapi memerankan berbagai karakter dalam diri kita, gitu kan? Nah itu dari monolog tingkatannya. Monolog, setelah monolog gitu, baru berteater, pertunjukan yang komunal. Berarti pantas tuh kalau tiba-tiba saya pengen belajar langsung monolog? Bisa saja, tapi akan prosesnya yang panjang. Untuk mencapai kamu bisa indikator tertentu. Kamu rada susah karena tidak. Gitu kan, karena kan itu tuh sudah disepakati oleh ini cara saya sendiri. Saya sendiri kan tadi bilang saya metode saya sendiri gitu. Karena ini saya mencari di mana bagaimana si teater ini lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa. Gitu kan. Terakhir untuk orang awam termasuk saya ini, gimana sih caranya atau tipsnya gitu? Ketika saya pengen mulai mempelajari tentang seni teater, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Pertama kali hal sederhananya hal sederhananya adalah apresiasi dulu. Kamu harus mengenal apa itu teater. Kalau misalkan orang yang ingin lihat secara langsung ya apresiasi supaya mengenal lebih dekat dibanding misalkan ya ada juga melalui literasi buku-buku, tapi yang lebih memperkuat adalah secara visualnya gitu kan. Nontonlah pertunjukan teater yang memang beberapa komunitas yang kelompoknya sudah besar seperti teater koma, atau mulai dulu yang berada di daerah kamu. Daerah kamu misalkan yang terdekat ada beberapa, misalkan di Serang ada komunitas Kembali, ada misalkan kampus-kampus yang memang aktif teaternya, ada Cafe Ide, ada teater kain hitam gitu kan. Di Cilegon juga ada komunitas gitu, teater Wong Kite gitu. Mereka kan rajin juga bikin pertunjukan ya. Iya, rajin juga. Kalau yang di Rangkas gitu ada teater Guriang, ada teater Gates yang di kampus STKIP Rangkas Bitung gitu. Kalau di Pandegan gitu ada di ruang kreatif halaman budaya gitu kan, yang ada di Panimbang kayak gitu. Jadi setiap ada pertunjukan apresiasi dulu. Dari situ kamu akan muncul rasa penasaran, dan dari situlah kamu akan belajar secara perlahan-lahan mengenal yang namanya teater. Oke, terima kasih Kang Ivan atas waktunya. Mungkin tidak lupa kalau ada episode berikutnya nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya aja. Siap. Mungkin ada nanti episode berikutnya bersama Kang Ivan lagi atau mungkin dengan praktisi seni yang lain. Oke, jangan lupa like, comment, pertanyaan tadi tentang seni teater boleh atau tentang apapun. Like, comment, subscribe, dan share silahkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.